Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Keanekaragaman Hayati ini yang telah memberikan kami tugas ini, yaitu tentang membuat buku tentang tanaman endemik di Kota Tasikmalaya. Dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang pohon damar atau Agathis damara sebagai pohon endemik di Kota Tasikmalaya. Nah, adapun anggota-anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Siki Ramadhani, lalu Arya Maulana, lalu Tazkia Nufus PH, lalu Syafiq Fadlur Rahman, lalu Naufa Fadil Hafiz, lalu yang terakhir saya Rafif Naufal Zaltarigan. Nah, materi yang pertama, pendahuluan, akan disampaikan oleh Arya. Silakan kepada Arya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan pendahuluan. Pohon dengan nama ilmiah Agathis yang disebut pohon damar atau dalam bahasa Maori disebut kauri adalah marga dari 21 spesies pohon yang selalu berdaun sepanjang tahun dari famili conifer purba Akra Araucariae, merupakan tumbuhan asli Indonesia yang berada di tanah Papua. Pohon yang banyak ditemui di Papua ini bisa digunakan dalam berbagai kegunaan. Getahnya sendiri bisa digunakan sebagai bahan baku industri seperti korek api, plastik, plester, vernis, cat, hingga kosmetik kecantikan. Masyarakat Kampung Bariat, Sorong, Papua bahkan memanfaatkan getah ini sebagai pengobatan tradisional secara turun-temurun. Hal ini dilakukan berdasarkan adat istiadat yang masih diberlakukan untuk pemanfaatan getah damar. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arya yang telah memberikan materi tentang pendahuluan. Untuk selanjutnya akan disampaikan tentang asal-usul pohon damar. Silakan, materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi asal-usul pohon damar. Asal-usul pohon damar bisa juga disebut dengan genus Agathis, tersebar di seluruh Asia Tenggara, mulai dari Malaysia hingga Indonesia. Di Indonesia, Agathis banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, seperti yang disebutkan tadi. Dan spesies Agathis bornensis adalah yang paling umum. Selain pulau-pulau tersebut, penyebaran damar juga menyebar ke beberapa pulau, termasuk Filipina. Di Pulau Filipina maksud saya. Namun, pohon damar kini juga ditanam di perkebunan di Jawa. Damar tumbuh baik di hutan hujan, dataran rendah, hingga ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Oke, next. Di sini ada klasifikasi pohon damar. Pohon damar berkingdom Plantae, filum Tracheophyta, kelas Pinopsida, ordo Pinales, famili Araucariaceae, genus Agathis, dan spesies Agathis damara. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siki yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan materi tentang ciri-ciri dan juga manfaat yang akan disampaikan oleh Tazkia. Tazkia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan waktunya. Di sini saya akan memaparkan ciri-ciri dari pohon damar. Pohon damar dapat mencapai ketinggian 65 meter dan mempunyai habitat pohon. Pohon damar mempunyai kemampuan tumbuh hingga ketinggian 55 meter
dan tumbuh paling baik pada ketinggian antara 300 dan 1.500 meter di atas permukaan laut. Batang silindris berbentuk lurus dan diameter maksimal 1,5 meter. Warna kulit kayu berkisar dari abu-abu hingga coklat muda hingga hitam dan coklat kemerahan. Karena adanya resin, permukaan batang biasanya memiliki bopeng dan terkelupas secara acak. Mahkota yang masih muda berbentuk kerucut, seiring bertambahnya usia, itu menjadi tidak merata. Daunnya memanjang, daunnya memanjang dan bentuknya bulat. Daun mempunyai ujung runcing dan tepi daun rata, dengan pangkal berbiji-baji. Urat-urat pada daun dikategorikan sebagai urat-urat sejajar. Daunnya tebal dan tersusun setelah berseberangan. Bentuknya lonjong hingga runcing pada bunga. Bagian jantan dan betina dipisahkan. Kemudian, ada manfaat dari pohon damar. Pohon damar menghasilkan getah yang dapat diolah menjadi kopal. Kopal adalah istilah untuk resin yang mengeras. Resin, minyak atsiri, dan asam resinol semuanya ada dalam kopal. Untuk mencegah tinta menyebar, kopal biasanya digunakan sebagai bahan dasar cairan pelapis kertas. Kopal juga bermanfaat dalam usaha batik sebagai bahan campuran malam, industri kertas, dan industri sabun serta dalam pembuatan korek api, perekat plester, pembungkus kabel, dan plastik. Pohon damar juga dapat dimanfaatkan sebagai pohon peneduh dan penghijauan. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai papan di bawah atap. Kepadatan kayu bervariasi dari 380 hingga 660 kg per meter. Karena kualitasnya yang unggul, kayu agatis menjadi salah satu kayu yang paling banyak diperdagangkan di Indonesia dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, kayu agatis sangat cocok untuk keperluan pertukangan, tiang perahu, struktur bawah atap, perabot rumah tangga, triplek, dan pembuatan kotak kemasan. Selain itu, dapat digunakan untuk membuat gitar dan piano. Sedangkan untuk daunnya, daun muda pohon damar umumnya dimakan sebagai rempah. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Tazkia yang sudah menjabarkan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan materi tentang budidaya yang akan disampaikan oleh Sidki. Silakan kepada Sidki. Baik. Baik, untuk budidaya pohon damar sendiri, jadi bibit yang berasal dari pohon tua yang telah melalui pemeriksaan dianggap sebagai bibit yang ideal dan dibutuhkan untuk budidaya damar. Nah, untuk lokasi penanaman, termasuk ketersediaan pupuk yang berkualitas tinggi dan tanah yang subur, mempengaruhi pertumbuhan pohon yang kuat dan sehat. Kompos, pupuk kandang, ataupun pupuk kimia dapat digunakan sebagai pupuk buatan sendiri untuk tanaman damar. Untuk memenuhi kebutuhan air, lahan perkebunan sebaiknya ditanam bibitnya pada musim hujan. Nah, ketika pohon damar mencapai kematangan yang kuat dan kokoh, proses budidaya menjadi relatif lebih sederhana karena perawatan yang dibutuhkan kurang intensif dan pemberian pupuk bisa dikurangi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan materi tentang lokasi sampling yang akan disampaikan oleh Naufal. Silakan kepada Naufal. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit materi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang lokasi sampling, yang dimana
tanaman sampling kami atau damar ini dibudidayakan. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari letak keadaan geografis, suhu sampai kelembaban. Nah, lokasi sampling damar ini bertepatan di Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya ini merupakan kota terbesar yang berada di Peringatan Timur. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tasik di sebelah utaranya, Kabupaten Ciamis di sebelah selatan, Kabupaten Garut di sebelah barat, dan Kabupaten Kuningan di sebelah timur. Kota Tasikmalaya ini memiliki letak geografis di antara 7,3273 derajat lintang selatan dan 108,2208 derajat bujur timur. Kota Tasikmalaya ini termasuk dataran rendah karena kebanyakan wilayahnya berada di bawah 300 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di Kota Tasikmalaya ini berada di Kelurahan Bungorsari, Kecamatan Bungorsari, atau berada di kaki Gunung Galunggung, yaitu pada ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Sedangkan bagian terendahnya terdapat di Kelurahan Urung, Kecamatan Kawalu, yaitu di 201 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini berdekatan dengan Gunung Galunggung. Daerah ini memiliki wilayah yang cenderung berbukit sehingga cenderung memiliki permukaan yang bergelombang. Lalu suhu harian di Kota Tasikmalaya ini tentunya bervariasi, tidak sama gitu. Suhu di Kota Tasikmalaya ini bergantung pada musim. Berdasarkan data dari BPS tahun 2021, pada musim kemarau, suhu rata-rata di Kota Tasikmalaya ini berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Sedangkan pada saat musim hujan, suhu rata-rata di Kota Tasikmalaya ini berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 29 derajat Celcius. Namun perlu diingat bahwa nilai suhu ini sifatnya fluktuatif, yaitu tergantung pada kondisi geografis dan keadaan yang ada pada kota tersebut atau daerah tersebut. Lalu yang terakhir mengenai kelembaban, di Kota Tasikmalaya ini cenderung tinggi sepanjang tahun, dikarenakan letak geografis Kota Tasikmalaya ini cenderung rendah, sehingga banyak danau yang menyebabkan tingginya suatu penguapan yang membuatnya kelembaban pada Kota Tasikmalaya ini tinggi. Menurut data dari BPS, Kota Tasikmalaya tahun 2021, kelembaban rata-rata di Kota Tasikmalaya ini berkisar antara 62 derajat hingga 62% hingga 97%. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai lokasi sampling atau lokasi budidaya tanaman damar dari kelompok kami. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nova yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan melanjutkan tentang perbanyakan damar, lalu cara penanamannya yang akan disampaikan oleh Syafiq. Silakan kepada Syafiq untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Untuk cara perbanyakan damar, teknik perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan untuk membantu memperbanyak tanaman yang memiliki kesulitan dalam memperoleh buah dan biji. Dan benihnya tergolong rekalsitran. Teknik ini juga digunakan untuk melestarikan dan sekaligus memperbanyak klon tanaman unggul secara massal. Selain itu, metode ini sangat membantu dan mendorong dalam proses pemulihan pohon. Untuk perbanyak bibit secara massal, teknik stek secara teknis dinilai lebih mudah, lebih sederhana, dan lebih ekonomis. Slide selanjutnya. Dan untuk cara penanamannya, cara-cara melakukan stek untuk perbanyak pohon damar yaitu pilih batang pohon damar yang sehat dan kuat, biasanya memiliki warna hijau dan bebas dari hama dan penyakit. Lalu potong-potong batang pohon damar menjadi beberapa bagian dengan panjang sekitar 20-30 cm. Pastikan setiap potongan memiliki minimal 2-3 ruas daun dan buanglah daun-daun
pada bagian bawah batang untuk mengurangi penguapan air. Setelah itu, tanam potongan batang pada media tanam yang terdiri dari tanah, pasir, dan pupuk kandang dengan perbandingan 2:1 dan juga banding 1. Siram secara teratur, letakkan hasil stek damar di tempat yang teduh dan terhindar dari sinar matahari langsung. Setelah 2-3 minggu, stek damar akan mulai berakar, ditandai dengan munculnya tunas baru. Setelah memiliki akar yang kuat, stek damar dapat dipindahkan ke lahan. Mungkin cukup dari saya. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syafiq yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya akan disampaikan tentang logbook yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, yang pertama kami melakukan pengamatan dan pencarian bibit pohon damar pada tanggal 14 April 2024 pada yang bertepatan di daerah Tasikmalaya. Setelah menemukan bibit pohon damar, kami pun lalu melakukan pengambilan. Setelah itu, kami melakukan pemindahan bibit damar ke media tanam. Setelah tanaman damar media tanam ini diberikan tanah dan pupuk. Lalu melakukan pemindahan dari polybag yang lebih kecil ke polybag yang lebih besar dan penyiraman dengan air agar tanaman tetap segar dan mengurangi stres pada tanaman damar. Nah, setelah itu pada tanggal 24 April 2024 dilakukan pengamatan kembali ditambah juga dengan melakukan pemupukan dan tanaman ini sudah mulai tumbuh dan bertambah daun baru dengan ukuran tinggi 45 cm. Lalu pada tanggal 10 Mei 2024 dilakukan pengamatan kembali dengan melakukan pemupukan dan juga tanaman ini sudah mulai tumbuh lagi dan bertambah daun baru dan bertambah tinggi dengan tinggi 52 cm. Nah, selanjutnya melakukan pemotongan bagian tanaman yang sakit dan pengukuran tinggi kembali pemotongan bagian tanaman yang sakit ini. Pemotongan tanaman bagian yang sakit ini bertujuan agar bagian tanaman yang sehat tidak terkena penyakit. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Tanaman damar ini kami dapat sampelnya, lokasinya yaitu di Kelurahan Pangleyungan, Kecamatan Cipedas, Kota Tasikmalaya. Lalu pohon damar ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu pohon damar ini menghasilkan getah yang dapat diolah menjadi kopal. Kopal adalah istilah untuk resin yang mengeras. Kopal ini terdiri dari resin, minyak asari, dan asam resinol, dan biasanya digunakan sebagai bahan dasar cairan pelapis kertas untuk mencegah tinta menyebar. Pohon damar juga dapat digunakan sebagai pohon penghijauan dan peneduh. Penanaman pohon yang kuat dan sehat dipengaruhi oleh lokasi penanaman serta kualitas pupuk dan tanah. Untuk tanaman damar, dapat membuat pupuk sendiri menggunakan kompos, pupuk kandang, atau pupuk kimia. Nah, lahan perkebunan sebaiknya ditanam bibitnya pada musim hujan untuk memenuhi kebutuhan air. Nah, teknik perbanyakan yang dilakukan yaitu secara vegetatif. Teknik perbanyakan secara vegetatif ini dapat digunakan untuk melestarikan dan sekaligus memperbanyak tanaman yang mengalami kesulitan dalam memperoleh buah dan biji ataupun benihnya. Nah, salah satu teknik dari perbanyakan vegetatif ini yaitu stek untuk pohon damar, yaitu stek pucuk. Nah, pohon damar yang kami lestarikan, setelah melakukan pemupukan, tanaman tersebut mulai tumbuh dan bertambah daun baru dengan tinggi 51 cm. Tanaman tersebut terkena penyakit dan dilakukan pemotongan bagian yang terkena penyakit supaya tidak menyebar ke bagian yang tidak terkena penyakit. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.